Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi Ibu Zumrotul Fauzia MPD serta teman-teman kelas PAI 7B yang berbahagia. Izinkanlah hari ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat. Ada beberapa hal yang akan disampaikan dalam video ini yang akan dipaparkan oleh 3 pemateri. Pemateri yang pertama adalah saya, Raudhatul Mutiah, dan pemateri kedua adalah Zainal Arifin, dan pemateri ketiga adalah Melvia Nurus Sa'diyah. Kepada pemateri kami persilahkan. Pembahasan yang pertama adalah pengertian penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat. PPK atau penguatan pendidikan karakter merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2017. Program ini ditujukan untuk membentuk karakter peserta didik. Dan program ini telah didukung oleh pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Jadi, penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan orang tua peserta didik, dilakukan oleh sekolah untuk membentuk karakter peserta didik dengan melibatkan masyarakat. Satuan pendidikan tidak akan menutup diri dari kemungkinan berkolaborasi dengan lembaga, komunitas, dan masyarakat lain di luar lingkungan sekolah. Visi misi sekolah dapat tercapai dengan bantuan publik, sehingga PPK memerlukan adanya kerjasama dalam berbagai bentuk kolaborasi antara sekolah dengan komunitas di luar sekolah atau masyarakat. Pembahasan yang kedua adalah tujuan dan prinsip PPK berbasis masyarakat. Tujuan pendidikan berbasis masyarakat lebih diarahkan untuk membentuk disposisi mental dan emosional, serta mensosialisasikan pemaknaan dan mengajarkan peserta didik ilmu pengetahuan sebagai strategi dalam menyongsong masa depan. Pendidikan berbasis masyarakat tidak hanya menuntut adanya keterlibatan dan peran aktif masyarakat, tetapi hasil dari penyelenggaraan pendidikan dituntut untuk mampu memecahkan berbagai macam problematika yang ada di masyarakat atau memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Sedangkan ada beberapa prinsip PPK yang harus diketahui, yaitu yang pertama adalah self-determination atau menentukan sendiri, di mana setiap anggota masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah self-help atau menolong sendiri, di mana masyarakat didorong untuk menolong diri sendiri, mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian. Yang ketiga adalah leadership development atau membangun kepemimpinan, di mana pemimpin lokal memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan memandirikan kelompok untuk membangun masyarakat secara berkesinambungan. Dan yang keempat adalah localization atau lokalitas, di mana partisipasi masyarakat akan berjalan secara maksimal apabila masyarakat mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam program-program yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Yang selanjutnya adalah integrated delivery of service atau keterpaduan pemberian layanan, di mana setiap organisasi yang ada dalam masyarakat secara bersama-sama melayani masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah reduce duplication of service atau mengurangi duplikasi jasa, di mana masyarakat perlu mengkoordinasikan segala bentuk pelayanan, kekurangan dan keuangan dan sumber daya manusia untuk menghindari duplikasi. Yang selanjutnya adalah accept diversity atau menerima keanekaragaman. Dalam prinsip ini, pendidikan berbasis masyarakat hendaknya menghindari adanya pemisahan orang-orang yang disebabkan oleh perbedaan usia, kelas, sosial, jenis kelamin, ras,
etnik, agama, ataupun agama yang menyebabkan terhalangnya pembangunan masyarakat secara optimal. Selanjutnya adalah institutional responsif atau tanggung jawab kelembagaan, di mana lembaga pendidikan harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Dan yang terakhir adalah lifelong learning atau pembelajaran seumur hidup. Peluang untuk belajar secara formal harus tersedia untuk semua anggota dengan beragam latar belakang. Dan selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah langkah-langkah implementasi PPK berbasis masyarakat yang akan diterangkan oleh Mas Zainal Arifin. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk poin yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah implementasi PPK berbasis masyarakat. Langkah-langkah implementasi PPK berbasis masyarakat diantaranya yang pertama yaitu identifikasi dan analisis kebutuhan sekolah. Di analisis dan identifikasi kebutuhan sekolah ini ada tiga poin. Yang pertama yaitu sekolah menganalisis dan memetakan kebutuhan penguatan pendidikan karakter bagi siswa. Poin yang selanjutnya yaitu pemetaan kebutuhan sekolah dilakukan berdasarkan urutan prioritas permasalahan. Selanjutnya menentukan program sebagai pemikiran awal untuk menemukan solusi berdasarkan urutan prioritas. Yang kedua, langkah-langkah yang kedua yaitu identifikasi partisipasi masyarakat. Di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu mencermati pada pihak yang berpotensi menjadi mitra perkembangan PPK. Selanjutnya menentukan secara spesifik peran khas dan kontribusi para mitra. Langkah yang ketiga yaitu membangun jejaring dan kolaborasi. Di langkah ketiga ini ada 3 poin yang harus digarisbawahi. Yang pertama itu mencari informasi seputar penjabat yang berwenang dari pihak eksternal. Poin yang kedua yaitu sekolah menyamakan persepsi dengan mitra berdasarkan program terkait. Poin yang ketiga yaitu menjalani komunikasi aktif dan kepekaan untuk mengembangkan PPK. Langkah-langkah yang keempat yaitu mendesain kegiatan PPK. Di dalam pendesainan ini itu ada menyeleksi kandidat eksternal di masyarakat sesuai program kolaborasi dan membuat proposal kegiatan PPK. Menindaklanjuti proposal dengan melengkapi persyaratan administrasi untuk membuat kesepakatan serta membuat proposal secara jelas dan menindaklanjuti dengan persyaratan administrasi. Langkah yang kelima yaitu implementasi program. Di dalam implementasi program, sekolah melaksanakan program sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya yaitu langkah yang keenam yaitu evaluasi program. Yang tadi itu implementasi, sekarang evaluasi program itu apa saja, yaitu yang membuat indikator keberhasilan sesuai target pencapaiannya dan menulis laporan kegiatan segera mungkin setelah program kolaborasi itu selesai, serta membuat dokumentasi dalam bentuk tulisan dan digital sejak pengimplementasian program untuk menunjukkan akuntabilitas sekolah serta menjadi referensi untuk perancangan program di tahun-tahun berikutnya. Langkah yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menjaga keberlanjutan kolaborasi. Di dalam penjagaan keberlanjutan kolaborasi ini ada poin-poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama yaitu saling memberi apresiasi pada pencapaian yang sudah terwujud.
kita memberi apresiasi pada pencapaian yang sudah terwujud. Menjaga kesepahaman dan saling mendukung ide dan pemikiran baru, dan mengikuti perkembangan dan dinamika perubahan yang terjadi, serta publikasi dan publisitasi yang selaras. Oke, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Sekian.